10 besar tingkat Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengetahui seperti apa langkah konkret dan juga strategi yang sudah dilakukan Dinas P2K BP3A Manggarai Timur. Di pagi hari ini pendengar, kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas P2K BP3A Manggarai Timur, ada Bapak Jeffrin Haryanto. Selamat pagi Pak Jeffrin. Selamat pagi RRIND. Baik, Profesiat Pak Jeffrin atas capaian Manggarai Timur masuk 10 besar dalam penanganan stunting tingkat Nusa Tenggara Timur ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Nah, dari prestasi yang ada ini bisa Bapak ceritakan bagaimana perasaannya, kemudian makna dari prestasi ini bagi pemerintah daerah setempat. Ya, pribadi sih saya mensyukuri pencapaian karena ini tahun ketiga saya memimpin daerah ini dan puji Tuhan selalu konsisten. Nah, yang kami lakukan sebenarnya adalah dari waktu ke waktu melakukan pembenahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan oleh penilaian. Nah, waktu lalu itu kan jadi penilaian 8 aksi konvergensi stunting itu kan biasanya dipanel oleh tim penilai dan peneliti. Dan biasanya mereka sudah punya catatan-catatan apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita benarkan. Sehingga ya tahun berikutnya kita fokus saja kepada catatan-catatan. Jadi sebenarnya mudah saja kalau kita konsisten untuk mencari jalan keluar dari catatan-catatan di tahun sebelumnya, kita bisa proyeksi bahwa hasil kita akan tetap baik gitu. Gitu. Dan ini juga menjadi salah satu strategi seperti itu ya, dari catatan yang ada kemudian diperbaiki dan mengalami perubahan begitu ya Pak Jeffrin. Karena proses penilaian itu kan evaluasi sih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya dengan menyelesaikan catatan evaluasi itu, kita lihat di mana apa kelemahannya, lalu rumuskan strategi baru, maka bisa dipastikan penilaian kita akan meningkat sebenarnya. Baik, berdasarkan data sendiri untuk angka stunting di Manggarai Timur sejauh ini berapa? Ya, kalau kami masih memakai nilai PPGM kami sudah di angka 803 ya. 803 di 3 tahun lalu kita ada di 13. 803 dari target RPJMD kita 8 gitu. Jadi sebenarnya udah tinggal sedikit nih diselesaikan targetnya. Meskipun sekarang udah ada SSGI gitu, perhitungan yang baru yang by sampling itu Manggarai Timur masih tinggi. Angkanya di 40-an, tapi karena itu adalah teknik pengambilan sampling, kami lebih comfort dengan teknik yang by name by address gitu. Jadi untuk intervensi kami tetap memakailah ke angka 8% gitu. Tentunya ada faktor utama nih yang membuat kunci keberhasilan Manggarai Timur dalam menurunkan angka stunting ini ya Pak Jeffrin. Ya, benar. Pertama adalah peran leading sektor BP2KB itu menjadi sangat penting. Pengalaman saya sih kalau BP2KB-nya cukup aktif untuk memastikan koordinasi di setiap lininya bergerak, barang ini bisa jalan. Karena sebenarnya pembiayaan stunting itu kan sudah melekat di banyak perangkat daerah, di banyak instansi, di banyak unit kerja sampai ke tingkat desa. Nah, tinggal memang sekretariat memastikan ini berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kadang-kadang kan mereka melakukan tapi tidak menyadari bahwa yang kami lakukan ini aksi konvergensi gitu ya. Misalnya di PUPR, membangun air minum itu kan sebenarnya salah satu isunya adalah pengentasan kemiskinan dan stunting kan, gitu. Tapi selalu dilihat itu sebagai pembangunan fisik ansih gitu. Jadi banyak sekali yang butuh diterjemahkan ya. Diterjemahkan, lalu kemudian membangun relasi dengan NGO, mitra-mitra. Ya kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengurus sendiri daerah ini, maka perlu keterlibatan dengan praktek baik yang bisa mereka bagikan ke pihak pemerintah, atau misalnya seperti yang kami buat, kami punya yang namanya cek dapur mama. Kemudian itu kami sounding ke NGO-NGO yang memiliki pembiayaan untuk mencoba melakukan strategi itu di desa dampingan mereka. Jadi bisa NGO yang punya ide
dan punya duit, atau kita yang punya ide dan NGO yang punya duit. Jadi pola-pola itu yang kami lakukan gitu. Jadi ini kolaborasi dan juga menjadi program unggulan inovasi terbaru yang diterapkan seperti itu ya, Pak? Betul. Oke. Cek Dapur Mama memang kalau saya selalu bilang itu audit Dapur Mama, audit metodologinya gitu ya. Kalau dapurnya sehat, maka anaknya nggak stunting. Jadi kondisi dapur itu bisa menggambarkan profil sebuah keluarga, kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah, tentunya ada kolaborasi ya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk bisa menjalankan program percepatan penurunan stunting. Apakah ada kendala, tantangan yang dihadapi khususnya di daerah terpencil seperti itu, Pak Jeffrey? Ya, kendala sih sebagaimana juga dihadapi oleh daerah lain, saya kira adalah bagaimana orang meaningful, orang sadar betul bahwa melahirkan satu anak stunting itu berdosa gitu. Kalau kami di Manggarai Timur itu yang saya selalu bilang, kalau kau melahirkan anak stunting, kau sedang berdosa. Berdosa karena apa? Karena tidak memastikan satu kehidupan dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan kau akan mewariskan satu masalah untuk generasi di depan. Jadi ini harus jadi mindset bersama, mindset di banyak kepala orang. Dulu kita punya yang namanya lomba bayi sehat kan. Orang berlomba-lomba untuk mensehatkan bayinya. Sekarang lomba itu sudah tidak ada. Orang bahkan tidak malu kalau punya anak stunting. Bahkan difoto-fotoin lagi karena atas nama bantuan dan segala macam. Nah, kerikil-kerikil seperti ini di lapangan meski diselesaikan, dirumuskan ulang gitu, strategi-strategi itu. Kenapa orang tidak malu punya anak stunting? Orang harus malu. Itu kan semacam tamparan bagi bahwa kau belum siap menjadi orang tua gitu kan. Nah, itu yang menurut saya mengalami penurunan nilai terhadap konsep tentang anak yang sehat itu. Nah, ini juga kerja keras. Ini memang tidak butuh biaya, dia hanya butuh bagaimana waktu demi waktu, hari demi hari, kita selalu ingatkan bahwa kalau engkau mau menikah, engkau punya anak, merencanakan kelahiran, kau sudah merencanakan sejak sebelum sampai anak itu lahir dan segala macam gitu. Kurang lebih begitu sih kendala saya kira. Jadi selama ini memang kita fokus kepada intervensi spesifik, tetapi di Cek Dapur Mama kita menemukan banyak sekali soal-soal yang tidak terkait gizi yang bisa menjadi penyumbang determinan terhadap terjadinya kasus stunting gitu. Misalnya tadi hubungan keharmonisan keluarga, pernikahan yang tidak direncanakan, kehamilan yang tidak direncanakan, kekerasan di dalam rumah tangga, hubungan yang buruk dengan mertua dan segala macam. Dan ini kan tidak selesai dengan pendekatan gizi. Ini diselesainya dengan pendekatan yang kita sebut audit sosial, audit psikologi, itu yang harus dilakukan. Nah, ini yang biasanya tidak diperhatikan di banyak tempat karena mereka fokus di template yang bantuan susu dan telur. Makanya saya selalu bilang, dengan Cek Dapur Mama akhirnya kita tahu bahwa satu obat tidak bisa menyelesaikan semua soal. Jangan sampai sakitnya B, A, B, C, D, obatnya hanya satu, telur dan susu. Gitu. Oke, baik. Jadi tidak terkesan dimanjakan ya untuk masyarakat kita seperti itu ya. Salah satunya. Meski kita lihat pemicunya aja. Kadang-kadang begini Kak, kita hanya melihat akibatnya, tapi kita tidak lihat apa penyebabnya ya. Selesaikan sebabnya. Jangan memadamkan api, tapi selesaikan sumber apinya di mana. Oke, baik. Tadi seperti yang Anda sampaikan itu terkait dengan pendekatan. Nah, pendekatan seperti apa nih yang sudah dilakukan untuk keluarga yang anak-anaknya berisiko stunting? Apakah pendekatan secara kultural atau berbasis komunitas atau seperti apa yang sudah dilakukan? Nah, sebenarnya memang dari hulu dan hilir kan. Fokus selama ini memang masih di hilir ya. Masih di ketika orang stunting kita huru hara gitu ya. Di hulu ini ada problem yang serius. Misalnya di anak-anak remaja. Anak remaja putri kita pastikan bahwa mereka hidup sehat, tidak menikah dini, lalu dengan HB yang sehat. Studi kita memperlihatkan dari 10 anak remaja, 8-nya itu HB-nya di bawah 10. Nah, ini repot kalau tiba-tiba mereka memutuskan untuk menikah, maka 90% dia akan melahirkan anak stunting. Maka edukasi di remaja ini menjadi penting. Kita bekerja sama dengan satu NGO yang namanya Guganura Indonesia. Kami mengelola hulunya ini dengan remaja bercerita. Remaja bercerita. Jadi metodologinya kita rubah,
orang tua banyak mendengar, lalu kemudian pendampingan. Selama ini anak-anak hanya capek mendengar kita gitu. Jadi kita datang, sosialisasi, cerita macam-macam itu, dan kita tahu bahwa itu tidak berdampak sama sekali. Maka kita rubah polanya, biarkan remaja bercerita. Remaja-remaja yang bisa bercerita dan kemudian sadar akan menolong remaja yang lain. Jadi remaja itu jadi aktor, jangan jadi penerima manfaat saja gitu. Dia harus menjadi bagian dari penyelesaian. Itu di level remaja. Kemudian di calon pengantin juga kita melakukan screening kesehatan. Screening kesehatan. Kadang-kadang banyak orang tidak siap untuk di screening karena takut ada masalah dengan kesehatan dan sebagainya. Padahal itu baik sekali gitu. Jangan sampai ada faktor-faktor determinan kesehatan yang akan menyumbang juga lahirnya satu anak stunting baru. Maka akan ada screening, lalu kita melakukan juga di dalam pre-marital counseling di persiapan kursus perkawinan itu, siapkan dan segala macam. Lalu ketika hamil, bumil, sekarang begini, kita kemarin kenapa kita kasus barunya kurang, karena bumil cake itu kita kawal sampai dia melahirkan. Begitu dia kena kondisi kekurangan gizi kronik, misalnya lilanya di bawah 21 gitu, ya kita kawal ini sampai dikawal dan dipastikan bahwa dia tidak akan melahirkan anak stunting gitu. Jadi dikawal sejak terpantau potensial kasus gitu ya. Gitu. Lalu itu kemudian di desa pun, desa harus tahu dengan gerbek stunting dan cek dapur mama ini, desa harus tahu persoalannya. Jadi kalau tiba-tiba setiap pagi bupati telepon, halo Pak Kepala Desa X misalnya, bagaimana si Katarina hari ini, apa sudah minum susu atau belum? Kepala desa itu harus tahu. Jadi jangan sampai ada warganya yang stunting atau berpotensi stunting yang tidak diketahui dan tidak dikunjungi oleh orang-orang di aparat desa. Hati-hati karena bupati bisa menelpon kapan saja itu. Baik, dan ini juga sudah diterapkan di Manggarai Timur begitu Pak Jeffrey? Ya, itu pola-pola sederhana dan saya kira itu bisa dilakukan di banyak tempat. Oke, baik. Dengan prestasi yang sudah ada nih Pak Jeffrey, rencana ke depan dari Dinas P2 KBP 3A atas prestasi ini terus ditingkatkan dan menjadi inspirasi ya bagi di daerah lain. Rencana ke depan ini apa nih yang ingin ditingkatkan? Kami sedang membangun kolaborasi dengan universitas dan salah satu kampus, nanti minggu-minggu ini akan ada kepastian untuk melakukan riset dan studi mendalam tentang metodologi audit audit dapur mama ya, supaya itu bisa direplikasi di banyak tempat karena ini kan rubah paradigma ya. Lalu yang lain adalah memastikan bahwa tidak lahir lagi anak stunting baru. Itu jadi angka kita itu dari lahirnya anak stunting baru atau anak yang tadinya lahir normal tetapi dia ada di tubir jurang, jadi normalnya nggak terlalu jauh dari stunting, misalnya hanya 0, sekian kilogram ya, gitu. Itu juga berpotensi akan jadi stunting dalam perjalanan, ini juga dikawal. Kalau kemarin kita hanya fokus kepada anak stunting, tapi juga sebenarnya fokus kepada anak-anak yang berada di zona hampir merah gitu ya. Lalu ke depan juga kemudian mendokumentasikan semua ini sehingga dia menjadi praktek baik dan bisa diceritakan di mana-mana. Saya selalu menanamkan kepada teman-teman, bangun prestasi itu nasional standarnya, jangan lagi daerah, harus nasional, sehingga standar kita naikkan untuk banyak pencapaian, sehingga memang beberapa tahun ini kan kami sudah mendapat 5 pencapaian nasional. Itu karena kami naikkan targetnya itu, Leli. Oke, baik. Ini juga menjadi harapan seperti itu ya Pak Jofrin. Amin. Baik, terima kasih Pak Jeffrey untuk waktunya. Sukses terus untuk berbagai perubahan program dan juga rencana untuk penurunan angka stunting di Manggarai Timur. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini idola